Ini bukan sekedar cerita tentang binatang. Ini adalah kisah tentang seekor serigala tunggal yang perjalanannya melintasi Eropa ternyata nggak cuma mengubah peta ekologi, tapi juga membuka sebuah konflik yang sangat dalam di antara masyarakatnya. Jadi ceritanya dimulai pada tahun 2011. Ada seekor serigala muda bernama Slavchich yang entah kenapa memutuskan untuk meninggalkan kawanannya. Dia memulai sebuah perjalanan yang gila banget sih, lebih dari 1.600 kilometer melintasi Eropa. Dan dia sama sekali nggak sadar perjalanannya ini bakal mengubah sejarah. Oke, coba kita ikuti jejaknya. Untungnya para ilmuwan sudah memasang kalung GPS padanya, jadi setiap langkahnya terlacak. Dari Slovenia, dia jalan ke utara, lewat Austria, menyeberangi jalan tol, mendaki gunung-gunung tinggi, sampai akhirnya tiba di pegunungan Alpen Italia. Sebuah perjalanan solo yang luar biasa, dan ternyata dampaknya bakal besar banget buat satu benua penuh. Nah, biar kita ngerti kenapa perjalanannya ini begitu penting, kita harus mundur sedikit dan lihat seperti apa sih kondisi Eropa yang dia masuki waktu itu. Selama ratusan tahun, Eropa itu ya neraka buat serigala. Ada kebijakan pemusnahan habis-habisan yang didukung negara. Serigala dianggap hama, simbol keterbelakangan, musuh yang harus dihilangkan demi kemajuan peradaban. Mereka benar-benar hampir punah di sebagian besar benua. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanpa ada program pelepasan kembali yang direncanakan, serigala mulai kembali dengan sendirinya. Mungkin karena pedesaan mulai ditinggalkan orang dan ada perlindungan hukum baru. Dan peningkatannya gila, 1.800% dari titik terendah mereka. Sebuah comeback yang epic. Nah, kita kembali ke Slavek. Setelah berbulan-bulan jalan sendirian, melewati lanskap yang penuh manusia, dan sama sekali nggak ramah buat dia, perjalanannya akhirnya sampai di sebuah titik puncak yang dramatis. Di utara Verona, setelah perjalanan yang begitu jauh dan sepi, dia akhirnya menemukan serigala lain, seekor betina. Pertemuan ini begitu puitis, begitu terasa seperti takdir, sampai-sampai para ilmuwan yang melacaknya pun bilang, ini susah untuk nggak dilihat sebagai sebuah kisah cinta. Dan ini bukan sekedar pertemuan biasa. Ini adalah momen bersejarah. Slavci, si perintis dari timur, dari populasi bekas Yugoslavia. Dan Juliet, si betina ini, adalah keturunan dari segelintir serigala asli Italia yang berhasil selamat dari kepunahan. Pertemuan mereka menyatukan kembali dua keluarga besar serigala yang udah ratusan tahun terpisah. Tapi, ya kayak kisah Romeo dan Juliet, pertemuan mereka ini justru menyulut konflik yang sudah lama terpendam. Kisah cinta mereka membuka luka lama di jantung Eropa modern. Begini, buat sebagian orang, kembalinya serigala ini mungkin kisah sukses konservasi. Tapi buat masyarakat di pedesaan, wah ini ancaman nyata. Mereka melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Ini bukan soal ekologi, ini soal hidup mereka. Dan ini bukan cuma soal perasaan ya, ini soal ekonomi, soal mata pencaharian. Lihat saja datanya. Di Lesinia, tempat Slavch dan Juliet bertemu, ada lebih dari 200 serangan ke hewan ternak dalam setahun. Kerugian kayak gini jelas memicu kemarahan, ketakutan, dan rasa bahwa mereka ditinggalkan oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya, ini bukan lagi soal serigala. Ini jadi pertarungan soal identitas, soal tradisi, dan yang paling penting, soal siapa sih yang punya suara untuk nentuin masa depan pedesaan, apakah alam liar atau manusia yang sudah membudidayakannya selama berabad-abad. Nah, disinilah letak perpecahannya. Buat orang kota, mungkin serigala itu simbol keren dari alam liar yang bangkit lagi, sebuah kemenangan konservasi. Tapi buat mereka yang tinggal di sana, yang hidup berdampingan tiap hari, serigala itu bukan simbol, tapi masalah nyata di depan mata yang mengancam sumber penghidupan mereka. Dan ternyata, kisah Slavich ini baru permulaan. Di seluruh benua Eropa, serigala sekarang muncul di tempat-tempat yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Lihat saja angka-angka ini. Yang bikin kaget, mereka nggak cuma hidup di gunung-gunung terpencil. Mereka sekarang ada di negara-negara paling padat penduduk dan paling maju pertaniannya di Eropa. Dari Polandia sampai ke Belanda, serigala benar-benar kembali. Coba deh, pikirkan statistik ini. Eropa saat ini punya lebih banyak serigala daripada Amerika Serikat. Dan lebih banyak beruang daripada jumlah singa di Afrika. Benar-benar di luar dugaan kan? Intinya, Eropa ternyata jauh lebih liar dari yang kita bayangkan selama ini. Jadi, kalau kita runut lagi, dampak dari perjalanan satu serigala ini luar biasa banget.
Perjalanannya menghubungkan dua populasi, dia dan Juliet membentuk kawanan baru pertama dalam 100 tahun. Mereka punya puluhan anak dan sekarang keturunan mereka membentuk belasan kawanan baru di pegunungan Alpen. Warisan yang luar biasa dari seekor serigala. Dan kalau kita renungkan, kisah serigala ini sebenarnya cerminan dari kisah kita sendiri sebagai manusia. Sebuah cerita tentang migrasi, tentang menyeberangi perbatasan, dan tentang perjuangan untuk bisa menemukan tempat yang bisa kita sebut rumah. Rasa frustrasi seperti inilah yang akhirnya memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dengan siapa sebenarnya kita berbagi planet ini? Dan siapa yang berhak membuat aturannya? Bagi banyak orang di pedesaan, jawabannya sangat jelas, dan mereka merasa suara mereka tidak didengar. Perjalanan Slavic mungkin sudah selesai, tapi pertanyaan-pertanyaan yang ia timbulkan itu baru saja dimulai. Ini bukan lagi soal serigala, ini soal kita semua, dan tentang dunia seperti apa yang ingin kita tinggali bersama di masa depan. Siapkah kita?